Formula E berpotensi gagal, Ferdinand berang, suruh KPK tangkap Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Itu juga duitnya hilang. Jangan kroco-kroco langsung dihukum berat gerakan Anies. Tangkap, adili, Formula E itu suatu tindakan yang sangat-sangat tidak masuk di akal. Jelas-jelas lagi pandemi COVID, kenapa masih terus dibayarkan komitmen fee? Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi. Manajemen beliau mengelola Jakarta yang begitu kompleks masalahnya, begitu banyak masalah ya. Tetapi saya memperhatikan Anies tidak melakukan hal yang sepatutnya dan sepantasnya. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Ex-politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahian kembali menyentil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pelaksanaan Formula E. Ferdinand menuntut Anies diproses hukum jika Formula E batal digelar di Jakarta pada 4 Juni 2022. Kata Ferdinand, jika gagal Juni 2022, maka Anies Baswedan harus dipenjarakan. Bukankah seseorang bisa diproses hukum dan ditahan jika melakukan tindak pidana? Ferdinand beralasan Formula E merugikan keuangan negara sangat besar. Menurut Ferdinand, rakyat sudah muak dengan Formula E ini. Sampai sekarang hanya jadi bahan beradu mulut. Ferdinand lantas menyinggung KPK. Dia mendesak lembaga anti rasuah memproses Anies secara hukum sekalipun Formula E terlaksana sesuai jadwal. Formula E akan digelar di Jakarta pada 4 Juni 2022. Jadwal penyelenggaraan itu tercatat dalam kalender balapan musim ke-8 2021-2022 yang ditetapkan via World Motorsport Council di Paris pada 15 Oktober 2021. Selain PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, penyelenggara Formula E di Jakarta melibatkan Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Anies melalui Jakpro telah menunjuk Sekjen IMI Ahmad Saroni sebagai ketua pelaksana event balap mobil listrik internasional Formula E atau Jakarta E-Prix. Dalam pelaksanaannya, Saroni akan dibantu oleh Ketua Umum IMI Bambang Susatyo atau biasa disapa dengan Bamsud yang menjadi Ketua Panitia Pengarah Jakarta E-Prix. Keputusan diambil Anies setelah pertemuan antara CEO founder Formula E Alberto Longo, Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto, Ketua Umum IMI Bambang Susatyo, dan Sekjen IMI Ahmad Saroni di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 24 November. Anies mengatakan keterlibatan IMI dalam penyelenggaraan Formula E merupakan bagian dari skema kolaborasi sehingga Jakpro dan IMI bisa saling membantu dan melengkapi untuk mengorganisir event tersebut. Dengan skema kolaborasi tersebut, Anies berharap bahwa event Formula E akan berjalan sukses dan juga lancar. Apalagi IMI telah berpengalaman dalam menyelenggarakan event balapan baik itu roda 2, roda 4 maupun yang lainnya. Anies juga berharap ini akan jadi event yang bisa kirimkan pesan kepada dunia bahwa Indonesia bangkit dan siap menjadi bagian dari dunia global dan kita setara dengan negara lainnya. Setelah pengumuman pengunduran penetapan venue Formula E, kini ajang balapnya juga diundur. Hal ini sangat pasti berpotensi gagalnya ajang balap tersebut. Menurut saya, Formula E ini tak mungkin dibatalkan lagi, karena sudah sampai sejauh ini. Lagi pula uang yang dikeluarkan sudah sedemikian banyak. Harapan satu-satunya adalah menggelar Formula E dengan lancar meski nantinya Anies yang bakal senyum sumringah sambil lambai tangan di depan awak media sambil pamer jasanya. Tapi, kalau pada akhirnya muncul masalah yang bikin malu, maka Anies harus tanggung jawab. Tapi Anies orangnya beda, disuruh tanggung jawab juga tak ada gunanya. Paling dia bakal menyuruh wakilnya yang makan getah. Dia hanya spesialis penerima penghargaan saja, wakilnya yang spesialis penerima hujatan. Formula E ini sebenarnya riskan dan bahaya mengingat banyak masalah. Takutnya pihak Formula E bakal kecewa dan ini jadi presiden buruk bagi Indonesia. Kalau sampai terjadi, Anies harus diseret dan bertanggung jawab. Gara-gara ambisinya yang kelewat batas, semua pihak direpotkan. Uang rakyat dihamburkan dengan semena-mena. Dan negara berpotensi jadi malu kalau sampai event ini amburadul. Dan ingatan kita juga belum kering dengan tindakan pengecut Anies Baswedan yang memilih melobi ketujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta agar mereka sepakat menolak digulirkannya hak interpelasi dengan menggelar jamuan istimewa beberapa waktu yang lalu.
Suatu tindakan yang tidak bisa dilupakan dan dimaafkan begitu saja, karena seharusnya penyelesaian akan rencana hak interpelasi itu diselesaikan di gedung DPRD DKI Jakarta dalam agenda sidang paripurna, bukan di sekitar meja makan. Kita pun masih ingat menagih transparansi dari pembayaran uang muka ini. Apakah benar bahwa Pemprov DKI Jakarta harus membayar selama 5 tahun penuh jika faktanya nanti setelah Anies Baswedan tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ajang Formula E hanya bisa digelar sekali? Sungguh tindakan yang rasanya di luar nalar. Kalau tidak bisa disebut gila kalau Formula E hanya digelar sekali, tapi disuruh bayar komitmen fee sampai 5 kali. Apalagi sekarang malah diundur pengadaannya, makin ruwet dan terlihat tidak berguna. Akhirnya, sebagai bangsa Indonesia kita tentu berharap ajang Formula ini dapat terselenggara dengan baik karena membawa nama bangsa. Asal ada catatan yang perlu diperhatikan, ungkap dan perjelas semua kejanggalan yang selama ini ramai diberitakan. Kita tidak ingin hajatan nantinya ini seperti terselenggara dengan baik, tetapi sesudahnya meninggalkan catatan buruk atau permasalahan yang dapat merugikan rakyat Jakarta, bahkan merugikan negara ini. Jangan ragu untuk membawa ke ranah pengadilan jika misalnya ditemukan dugaan atau indikasi kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang, karena seperti itulah yang seharusnya dilakukan.